Pemirsa, Raja Yordania Abdullah II melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia untuk memperkuat hubungan bilateral dan kerjasama kedua negara. Persahabatan Presiden Prabowo dan Raja Yordania Abdullah II sudah terjalin sejak lama. Berikut profil singkat Raja Yordania Abdullah II. Raja Yordania Abdullah II melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada Jumat sore. Kunjungan resmi dilakukan untuk memperkuat hubungan bilateral dan kerjasama kedua negara. Kunjungan ini merupakan kunjungan balasan atas lawatan Presiden Prabowo ke Amman pada April lalu. Saat itu Presiden Prabowo mendapat sambutan kehormatan yang sangat tinggi di Bandara Militer Marka Amman. Persahabatan Presiden Prabowo dan Raja Abdullah II sudah terjalin sejak lama. Presiden Prabowo pernah tinggal di Yordania pada tahun 1998. Raja Yordania Abdullah II merupakan salah satu tokoh Arab paling berpengaruh di kawasan. Raja Abdullah II naik tahta pada 7 Februari 1999 menggantikan ayahnya Raja Hussein yang wafat. Abdullah berasal dari dinasti Hashemid, keluarga kerajaan yang memimpin Yordania sejak 1921 dan diyakini sebagai keturunan ke-41 Nabi Muhammad. Abdullah lahir di Amman pada 30 Januari 1962. Merupakan putra sulung dari Raja Hussein dan Putri Muna. Abdullah menempuh pendidikan dasar di Amman dan melanjutkan sekolah di berbagai negara. Karir militer Raja Abdullah II dimulai pada 1980 sebagai perwira pelatihan di Angkatan Bersenjata Yordania. Selanjutnya, Abdullah menduduki sejumlah jabatan strategis, termasuk memimpin pasukan khusus Yordania pada 1994 hingga menjadi seorang mayor jenderal 4 tahun kemudian. Raja Abdullah II merupakan pemimpin yang mendorong dialog antar agama dengan pemahaman Islam yang moderat. Ia menjadi pemimpin Arab dengan masa pemerintahan terlama dan memegang peran penting menjaga situs-situs suci Islam dan Kristen di Yerusalem. Tim TV One mengabarkan. Baik, kita akan melanjutkan kembali dialog kita bersama dengan pengamat hubungan internasional Universitas Indonesia, Agung Nurwijoyo. Mas Agung, ini ketika tadi berbicara, kita lanjutkan kembali, sebelumnya kita berbicara soal geoekonomi, berbicara mengenai hambatan. Tadi Anda mengatakan ada hambatan jarak yang membuat komoditas Indonesia tidak bisa langsung dikirim atau kerjasama tidak bisa langsung dilakukan karena tadi ya, hambatan jarak ini. Solusinya seperti apa, Mas Agung? Solusinya sebenarnya adalah salah satunya menjadikan kedua belah pihak ini sebenarnya sebagai hub ya. Jadi logika bahwa Yordania sebenarnya sebagai hub untuk Indonesia untuk masuk ke pasar wilayah Asia, wilayah Timur Tengah misalkan, itu sebenarnya kan penting untuk kemudian bisa dibangun ya. Begitupun Indonesia sebagai hub bagi Yordania untuk masuk dan memperluas pasar di wilayah Asia Pasifik misalkan. Nah, maksud saya adalah dalam konteks seperti ini seperti halnya beberapa joint collaboration yang kemudian dilakukan oleh Indonesia dengan berbagai macam negara. Artinya orientasinya tidak hanya bicara hubungan sekedar bilateral kedua belah pihak, tapi bagaimana juga hubungan bilateral ini justru menjadi ruang sebenarnya pintu gerbang untuk membangun satu kerjasama yang jauh lebih luas dalam konteks kawasan. Tentu akhirnya memang dalam konteks seperti ini ya logika hub itu kan sebenarnya akhirnya nanti kita berpikir bagaimana membangun kolaborasi kerjasama ya, misalkan dalam konteks ini adalah kolaborasi dalam berbagai macam sektor ya, entah ada pabrik, entah entah pembangunan industri ya, atau mungkin dalam bahasa lain kita akan mengenal ada yang dinamakan dengan investasi di luar negeri misalkan. Nah, dalam konteks ini sebenarnya kan juga ruang yang bisa maksimalisasi oleh Indonesia untuk mendapatkan keuntungan strategis yang lebih luas gitu. Itu yang menjadi hal yang bisa sebenarnya dikembangkan lebih jauh untuk membuka akses pasar yang lebih luas misalkan, Mas. Baik, jadi kerjasama ekonomi ini memang menguntungkan karena membuka akses pasar yang jauh lebih luas. Ketika berbicara ini hubungan antara Presiden Prabowo dengan Raja Yordania semasa muda, ini kita melihat bahwa ini sama-sama menempuh pendidikan di Fort Benning, salah satu pusat pelatihan elit Angkatan Darat Amerika Serikat. Ini juga nanti akan berbicara soal pertahanan keamanan, kerjasama pertahanan keamanan antara kedua negara. Tapi nanti kita bahas usai jeda.
Tetaplah di Breaking News TV One. Kami segera kembali.